Ya, Suzuki akhirnya mengeluarkan sebuah kejutan dengan brand ini, sob. Kalau di Indonesia bukan jadi pilihan utama, entah bentuknya yang unik, spesifikasinya yang bukan bergaya Indonesia, dan bisa dibilang selalu jadi kuda hitam di dunia perotomotifan, ya nggak sih? Nggak cuma mobil, sob, motor pun kayak gitu nih. Coba sebutin deh motor Suzuki yang paling laris sekarang apa? Kayaknya susah deh. Nah, tapi kali ini Suzuki menikung Toyota nih. Kok bisa? Intro. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all the... Ya, Suzuki resmi meribet Toyota Zenix. Kalau kemarin sudah keluar bahwa dia akan menggunakan nama Engage dan rumor-rumor sudah beredar, nah ini adalah berita resminya, sob. Ya, sebuah mobil yang lumayan fenomenal di Indonesia tadinya. Gimana enggak? Soalnya Toyota Innova Zenix yang tadinya mobil ini berdarah RWD sejak masih jadi orok berubah menjadi FWD, sob. Dan faktor keduanya, yang maniak cumi-cumi darat harus kecewa karena dieselnya berganti dengan hybrid. Nah, akan tetapi perubahan ini juga disambut positif untuk pengendara yang biasanya jarang naik gunung dan juga menyukai kenyamanan berkendara. Venturer aja udah nyaman banget, sob. Gimana yang ini yang sudah pakai FWD? Ternyata ini pun lebih nyaman, sob. Dan Suzuki menjualnya lebih murah dari versi Toyota infonya. Lah kok bisa? Barangnya sama loh. Yuk kita bahas lah. Apa spesifikasi dari Suzuki ini? Gila, Suzuki Invicto. Ya, kalau kita melihat dari eksteriornya, Suzuki Invicto dikabarkan juga akan menggunakan platform TNGA, sob, alias sama plug-ketiplek, ya cuma rebadge aja. Platform ini sama dengan yang digunakan oleh Zenix sekarang, Toyota Altis, CHR, Corolla Cross, dan juga Toyota Foxy. Nah, kelebihan dari platform ini adalah lebih ringan, kemudian dia memakai monocoque. Alhasil saat mobil diajak berkendara di jalanan terasa semakin menyenangkan, karena mudah dikendalikan. Beda dengan yang leader frame, sob. Nah, sementara untuk segi tampilan, hampir tidak ada perubahan selain bumper yang disesuaikan dengan ciri khas Suzuki. Nah, dari gambar yang beredar, MPV ini akan memiliki dimensi grill yang lebih besar. Ada juga logo Suzuki dengan sentuhan aksen biru untuk mempertegas bahwa mobil ini adalah mobil hybrid. Nah, selanjutnya, desain headlamp juga tampil agresif dan juga sudah menggunakan LED. Begitu juga dengan bumpernya. Lekukan garis simpel menyesuaikan dengan grill dan headlamp serta terdapat fog lamp dan DRL yang sudah LED. Nah, untuk bagian belakang, tampilannya masih mirip dengan Toyota Zenix. Hanya saja bagian lampunya lebih pipih sedikit dan terdapat emblem hybrid. Nah, lalu soal dimensi, sama plug-ketiplek dengan Toyota Zenix, sob. So, pastinya mobil ini juga bisa untuk menampung 8 orang. Interior. Untuk interior dipastikan tidak ada ubahan selain logo pada setir, sob. Hal tersebut karena memang lebih sulit mengubah bagian interior daripada aksesoris eksterior yang sering disebut facelift. Nah, namun dimungkinkan di bagian kabin akan lebih berkelas dengan fitur dan teknologi baru yang sama digunakan oleh Toyota Zenix. Jadi, dia akan mendapatkan fitur yang sama dari Zenix, sob. Nah, fiturnya apa aja? Kemungkinan akan memiliki beberapa pilihan tempat duduk dan juga akan mencakup fitur yang diperbaharui seperti tempat duduk berventilasi, charger wireless, Android Auto, Apple CarPlay, serta kursi captain seat yang bisa direbahkan di baris tengah. Menariknya, fitur ADAS akan disertakan seperti pada Toyota Corolla Cross atau kalau di Toyota namanya TSS, sob. Nah, TSS ini juga digunakan di mobil Suzuki. Jadi namanya jadi apa nih? SSS berarti Suzuki Safety Sense. Dan ketinggalan juga adanya T-InTouch untuk mengintegrasikan mobil dan smartphone secara komprehensif. Tapi nantinya versi Suzuki, sob. Nah, di antara kegunaan T-InTouch, pemilik mobil bisa menemukan lokasi mobil dengan hanya melihat smartphone dengan fitur Find My Car. Ada pula fitur yang memudahkan pencarian kendaraan bila dicuri atau stolen vehicle tracking kalau belum dicopot sama pencurinya. Nah, selain itu, detail fitur TSS yang disematkan di Suzuki ini adalah teknologi integrasi dengan pre-collision system, dynamic radar cruise control, lane tracking assist, dan auto high beam. Jadi mobil ini pastinya aman senyaman Zenix, tidak ada sunat menyunat fitur.
Nah, mesin sob MPV ini dikabarkan akan menggunakan dua opsi mesin, yaitu 2000cc natural aspirated dan juga 2000cc hybrid sob. Sama, hilang sudah untuk versi solarnya, karena mesinnya yang dipakai juga mesinnya milik Toyota. Nah, untuk Suzuki Invicto reguler menggunakan mesin M20A FKS 1986cc 4 silinder 16 katup DOHC dengan rasio kompresi 1:13. Nah, mobil ini bisa untuk mencapai torsi puncak sebesar 205 Nm dan tenaganya adalah 169 horsepower. Nah, untuk efisiensi bahan bakarnya sob mencapai 40%. Sedang untuk versi hybridnya pakai mesin Dynamic Force seri M20A namun formulasi sedikit berbeda. Volume ruang bakarnya 1986cc. Kompresinya menjadi 1:14 sob. Jadi sedikit banget berbeda. Nah, lewat sistem pengabutan D4S, tenaga dihasilkan bisa mencapai 143 horsepower dan torsinya adalah 180 Nm. Nah, efisiensinya bisa mencapai 40%. Nah, ngomongin soal distribusi tenaga, seluruh varian sudah nggak lagi pakai matic biasa sob. Semua berubah menjadi CVT sama seperti milik Toyota. Jadi sensasi berkendaranya akan lebih nyaman sob. Nah, untuk BBM rata-rata diperkirakan akan ada di 15 km per liter. Nah, sekarang semuanya sudah. Sekarang kita ngomongin soal harganya sob. Ngomong soal harga, lah mobil ini sob mengejutkan karena dijual mulai dari 500 jutaan aja sob. Berbeda dengan Zenix yang di Indonesia dijual dengan harga 600 jutaan. So, ini lebih murah 100 jutaan. Lah, kok bisa? Mobilnya sama loh, buatan Indonesia lagi. Kira-kira apa yang bikin beda? Coba komen di bawah sob. Oke, sekian dulu sob info dari TNT Connect kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. See you in the next video dan I'll be back. Ciao.